Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kelasku Online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi simulasi digital untuk anak-anak kelas 10. Yang kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana apa ruang lingkup dari membuat presentasi dalam bentuk video. Materi ini adalah bagian dari materi besar, yaitu pra, proses, dan pasca produksi. Tentu di sini adalah pasca produksi dalam bentuk video. Nah, nanti tugas akhirnya adalah berupa project. Anak-anak harus membuat project video yang nanti akan disesuaikan dengan tema yang sekarang lagi viral di negeri kita, yaitu tentang corona. Nanti ditunggu saja bagaimana petunjuknya dalam membuat presentasi dalam bentuk video, atau dalam istilah sekarang nanti kalian akan membuat vlog. Nah, materi ini adalah materi pengantar. Nanti akan saya jelaskan bagaimana proses praproduksi, proses produksi, dan proses pasca produksi. Baik, saya akan menjelaskan dulu tentang presentasi dalam bentuk video. Yang pertama yaitu tentang bagaimana cara memahami konsep visualisasi. Secara alamiah atau secara naluriah, manusia itu suka melihat gagasan dalam bentuk visual. Misalnya dalam bentuk video dan audio. Jadi kalau anak-anak saya tanya lebih suka membaca buku pelajaran dengan komik misalnya, maka tentu kebanyakan orang atau anak-anak akan memilih komik. Kenapa? Karena di sini ada visualisasinya, ada gambarnya. Apalagi kalau komiknya memiliki gambar berwarna, itu akan lebih menarik, dan itu adalah sifat naluriah manusia. Nah, seandainya buku pelajaran itu dibentuk sebagaimana komik, maka anak-anak juga akan lebih tertarik dengan buku pelajarannya yang dalam bentuk komik. Nah, ini adalah sifat naluriah manusia. Yang kedua adalah di zaman dulu, di zaman Mesir kuno misalnya, manusia itu lebih dahulu mengenal simbol atau gambar. Sehingga kalau kita melihat tembok di zaman-zaman prasejarah, maka kita akan melihat simbol dan gambar dalam mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain. Yang ketiga adalah manusia merupakan makhluk yang lebih cepat memaknai rangsangan berupa visual daripada berupa tulisan. Itulah kenapa biasanya iklan-iklan yang di jalan itu tentu visualnya akan lebih banyak atau lebih mendominasi daripada tulisannya atau daripada teksnya. Yang selanjutnya adalah konsep visualisasi ini sangat membantu memperjelas pemahaman dalam menerima informasi. Contohnya, dulu kalian mencari informasi tentang PPDB misalnya, pada saat mendaftar sebagai siswa baru, tentu adik-adik menerima brosur. Nah, brosur ini menjelaskan tentang bagaimana cara mendaftar di sekolah tertentu. Nah, maka dia dalam bentuknya adalah bentuk visual. Jadi banyak gambar yang menarik, bahkan berwarna, dicetak full color. Yang kedua adalah bagaimana bentuk visualisasi di dalam simulasi digital. Yang pertama ada visualisasi dua dimensi. Dua dimensi tentu yang ada dilihat ketika melihat brosur itu sebenarnya adalah visualisasi dua dimensi, yaitu dalam koordinat X dan Y. Yang kedua adalah visualisasi dalam bentuk tiga dimensi, yaitu mempunyai sudut pandang X, Y, Z. Dia akan lebih nyata, ilustrasi lebih nyata daripada yang dua dimensi. Yang ketiga adalah visualisasi statis, tidak bergerak. Dia hanya dalam bentuk gambar saja, seperti poster, sebagaimana yang kita lihat di jalan. Ada pamflet, ada 3D still image, dan ada flyer. Nah, ini semuanya bisa kita lihat biasanya di promo-promo atau di iklan yang ada di pinggir jalan. Yang terakhir adalah visualisasi dalam bentuk dinamis, yaitu bisa dalam bentuk 2 atau 3 dimensi yang disebut dengan motion graphic, atau presentasi dalam bentuk video. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, yaitu presentasi dalam bentuk video. Nah, dalam bentuk video ini termasuk visualisasi yang dinamis. Nah, presentasi video itu apa sih? Kita akan lihat. Yang pertama adalah
cara untuk mengomunikasikan gagasan melalui bentuk video. Tentu anak-anak suka melihat YouTube. Nah, di YouTube ini video-video yang dibuat itu sebenarnya mengkomunikasikan gagasan. Misalnya kalau di sini saya menggunakan channel kelasku online. Nah, ini saya menyampaikan materi dalam bentuk gagasan, dalam bentuk video. Sehingga anak-anak kalau misalnya saya suruh membaca buku dengan melihat video, maka anak-anak akan lebih memilih untuk melihat video. Yang kedua adalah presentasi video dapat menampilkan produk, proses pekerjaan tertentu atau proses jasa. Jadi kalau kalian misalnya berjualan sesuatu, maka bisa dibuatkan presentasi dalam bentuk video bahwa produk ini kelebihannya ini, harganya ini lebih murah daripada toko yang ada di sana. Nah, itu adalah bagian dari presentasi dalam bentuk video. Yang ketiga adalah menyampaikan ide akan lebih efektif jika di dalam bentuk video, karena di sini ada gambar yang bergerak sekaligus ada suara yang diperlukan. Jadi ada dua ini. Ini namanya dengan audio visual. Nah, dua hal inilah yang dimiliki oleh video. Nah, di video ini yang orang-orang lebih suka dan lebih terpengaruh ketika kita mempromosikan sesuatu atau menjelaskan sesuatu itu menggunakan video. Bagaimana ciri-ciri dari presentasi video? Yang pertama adalah video itu harus mengkomunikasikan ide atau gagasan. Misalnya adik-adik membuat tutorial tentang cuci tangan misalnya. Sekarang lagi marak cuci tangan karena ada virusnya. Nah, ketika adik-adik menyampaikan tutorial tentang cuci tangan, maka adik-adik menyampaikan ide, menyampaikan gagasan di dalam bentuk video bagaimana cara cuci tangan yang benar. Yang kedua adalah menunjukkan solusi. Ini pemerintah gencar untuk melakukan kampanye tentang misalnya stay at home atau tinggal di rumah atau work from home atau learning from home dan seterusnya. Nah, di sini pemerintah membuat video, bisa membuat pamflet dan seterusnya sebagai solusi untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan produk atau jasa. Nah, ini biasanya kita lihat di iklan-iklan di TV. Yang keempat adalah menunjukkan cara kerja tertentu, misalnya cara membuat thumbnail di YouTube misalnya. Nah, ini termasuk cara kerja atau tutorial. Nah, itu bagaimana ciri-ciri dari presentasi sebuah video tentang keefektifannya. Nah, faktor keberhasilan dari presentasi video itu apa saja? Jadi keberhasilannya, yang pertama adalah tidak terpaku pada pengambilan gambar yang rumit. Jadi adik-adik harus berpikir bahwa membuat video itu tidak perlu teknik yang rumit sebagaimana yang dilakukan oleh ahli. Sehingga adik-adik bisa hanya menggunakan kamera handphone misalnya, kamera HP, itu sebenarnya sudah cukup. Hanya dengan belajar misalnya cara pengambilan gambar dasar misalnya, adik-adik tentu akan bisa lebih bagus lagi kalau ingin bekerja seperti itu. Yang kedua adalah teknik pengambilan gambar harus menjamin efektivitas komunikasi. Jadi video yang kita buat itu harus seefektif mungkin dalam menjelaskan sebuah produk atau sebuah jasa atau ide atau gagasan. Kenapa? Karena orang ingin agar apa yang dilihat itu bisa dipahami dengan cepat. Misalnya kalau kita lihat iklan, itu tidak ada yang iklan-iklan yang panjang itu. Tidak ada. Dia akan pendek dan efektif. Yang terakhir adalah penyedia harus terlibat dalam proses, bisa sebagai sutradara atau sebagai editor. Nah, ini artinya apa? Agar tidak keluar dari ide yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya adalah alurnya harus logis. Logis. Dimulai dari sebuah masalah. Karena ada corona, maka dibuat cara cuci tangan.
Nah, ini berawal dari masalah. Harus logis. Jadi kalau cuci tangan ya harus urut gitu ya. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah menggunakan urutan atau sekuensi naratif. Urutan deskriptif atau urutan penjelasan eksplanatori. Artinya apa? Kalian ketika membuat video, maka hal-hal seperti ini harus diperhatikan ketika membuat narasi atau menjelaskan tentang langkah-langkahnya tadi itu. Yang selanjutnya adalah ukuran harus terjaga kontinuitasnya, jadi dia akan bersambung terus, artinya terus berkelanjutan. Cara cuci tangan misalnya nyalakan keran, terus memakai sabun dan seterusnya. Narasi hanya mengantarkan pada menjelaskan hal-hal yang tertentu. Jadi tidak usah menjelaskan sesuatu yang di luar apa yang ada di dalam ide, sehingga orang tidak bosan dalam melihat video ini. Dapat menggunakan kesaksian orang terkenal, jadi semacam endorse gitu, atau ilmuwan atau praktisi, agar video itu semakin meyakinkan yang menonton atau penonton, sehingga dia benar-benar yakin bahwa apa yang kita lakukan itu mendapatkan advice ya, mendapatkan semacam motivasi begitu ya, mendapatkan pembenaran dari ahlinya ya, mendapatkan pembenaran. Yang terakhir adalah pada tahap kesimpulan penutup, narasi harus kuat dan berpengaruh dengan gambar yang jelas atau background yang sesuai. Ini adalah videonya, semacam closing ya, semacam. Jadi nanti kita akan berlatih bagaimana cara membuat video. Proses presentasi video. Yang pertama adalah diawali dengan ide itu sangat mahal, ide itu sangat mahal, sehingga Anda harus menemukan ide apa yang harus nanti diangkat untuk menjadi sebuah video. Yang kedua adalah membuat sinopsis. Sinopsis ini rangkuman ide apa yang saya sampaikan itu ditulis dalam bentuk sinopsis. Terus ada pembuatan naskah, ada pengambilan gambar, dan ada penyuntingan gambar. Kalau penyuntingan gambar ini atau video ini bisa menggunakan KineMaster lah yang terkenal, atau ada bisa menggunakan aplikasi yang lain. Pengambilan gambar dilakukan dengan kamera video atau bisa dengan screen recording. Yang saya lakukan ini menggunakan screen recording. Saya merekam layar yang ada di komputer. Kalau kamera video ini bisa diwakili dengan kamera HP. Sebagaimana kalau anak-anak mengambil gambar atau ada lomba misalnya terus direkam, itu biasanya menggunakan HP karena lebih praktis. Nah, setelah direkam, disatukan atau ditambah dengan teks atau audio atau animasi bahkan. Nah, proses penyuntingannya bisa menggunakan Movie Maker atau di HP-HP yang kuat diinstal KineMaster misalnya, atau banyak InShot dan seterusnya bisa dipakai. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang tersedia baik berbasis PC maupun berbasis Android. Nah, silakan mengisi daftar hadir di sini. Di sini adalah tautannya bit.ly/hadir video. Nah, nanti kehadiran dari kelas ini adalah mengisi daftar hadir seperti ini. Ya, terima kasih. Tetap di rumah, tetap belajar dari rumah dan jaga kesehatannya. Karena situasi yang belum memungkinkan seperti ini, maka kita akan terus melaksanakan pembelajaran daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.